Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus karisma dan kepada seluruh keluarga dan para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita 3 pilar dalam kehidupan iman kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kita ingin bekerja di sebuah instansi yang kita mau, ternyata kita harus punya standar keilmuan dan referensi, maka sesungguhnya surga pun harus kita dapatkan dengan ilmu. Karena Allah ingin diibadahi dengan ilmu dan Allah tidak ingin diibadahi dengan kebodohan. Yang kedua, semoga kita senantiasa mendapatkan keikhlasan di dalam hati kita, supaya setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan hati kita meninggi, tidak menjadikan jiwa kita melangit. Karena sesungguhnya keikhlasan yang bisa menjadikan kita merendah dan kita tetap membumi. Apa artinya ilmu yang kita peroleh kalau disertai dengan hati yang meninggi dan jiwa yang melangit? Kita harus paham bahwasanya rahmatnya Allah itu mencari tempat yang membumi dan mencari jiwa yang merendah. Dan tentunya keikhlasan yang kita dapatkan itulah yang bisa menjadikan kita tetap membumi. Kita tetap tawadhu pada perjalanan kita mencari ilmu tanpa kita menjadikan ilmu alasan kita untuk saling bermusuhan. Dan tidak pernah menjadikan ilmu menjadi alasan kita untuk menikmati permusuhan. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Dan yang ketiga pilarnya yang kita harapkan semoga kita mendapatkan kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu merupakan karunia besar. Kalaulah setan saja bersabar di dalam merangkai jalan kemaksiatan dan ketika menyesatkan banyak manusia di timur dan barat, maka sesungguhnya orang mukmin itu yang paling berhak dengan kesabaran. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita sabar dalam setiap ilmu, istiqomah di dalam setiap keikhlasan, karena sesungguhnya puncaknya kebenaran dari ilmu dan keikhlasan itu puncaknya terletak kepada kesabaran. Itulah yang menjadikan kita memahami firman Allah di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa diletakkan kalimat kesabaran setelah kata kebenaran? Karena orang yang mendapatkan kebenaran belum tentu bersabar. Maka beruntunglah mereka yang bersabar setelah mendapatkan kebenaran. Semoga kita mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan dan semoga kita pun sabar. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah, karena syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Seiring dengan waktu, kita semakin paham yang kita butuhkan bukan lagi kekayaan, tetapi yang kita butuhkan ketenangan. Berapa banyak orang yang kaya tetapi belum tentu tenang. Berapa banyak pula orang miskin juga belum tentu tenang. Tetapi yang kita butuhkan seiring dengan waktu, ketika umur kita bertambah, kita semakin paham yang kita butuhkan itu ketenangan dan bukan lagi kemewahan. Seiring dengan waktu, yang kita perlukan bukanlah hanya sekedar profit dan margin, tetapi yang kita perlukan itu keberkahan. Dan seiring dengan waktu, kita pun semakin paham bahwasanya yang kita butuhkan itu kelapangan di dalam kehidupan kita. Tidak akan membahayakan masalah yang hadir pada teras kehidupan kita selama kita memiliki kelapangan yang jauh lebih besar daripada setiap problematika yang hadir. Inilah yang menjadikan kita paham puncak kehidupan orang yang beriman bukan terletak pada kemewahan. Puncak kehidupan orang yang beriman ketika mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan kelapangan. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya puncak yang Allah beri, bahwasanya perkara yang paling besar Allah berikan kepada kita keberkahan. Dan sesungguhnya puncak dalam kehidupan yang beriman itu ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya puncak kehidupan orang yang beriman itu adalah kelapangan. Sebagaimana Allah firmankan, alam nashrah laka sadrak. Dan itulah yang kita kejar dalam kehidupan ini. Kita bukan hanya mengejar profit, kita bukan hanya mengejar kemewahan, tetapi yang paling penting adalah
bagaimana kita mendapatkan ketenangan, keberkahan, dan kelapangan. Dan tentunya tidak akan mungkin kita mendapatkan itu semuanya sampai kita memiliki modal dengan 3 perkara. Kesyukuran ketika lapang, kesabaran ketika sempit, dan keridhaan ketika kita mendapati takdir berjalan pada kehidupan kita. Yang lapang syukurnya, yang dalam sabarnya, yang luas ridhonya. Perkara itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Allah. Allah akan memberikan kepada kita ketenangan, kelapangan, dan tentunya keberkahan. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah, dan semoga kita tidak banyak melihat kehidupan orang, tidak banyak melirik teras kehidupan orang lain dan pencapaiannya. Kalau kita tidak banyak melihat kehidupan orang, kita mudah bahagia. Dan kita tidak akan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan yang kita lihat ketika kita terlalu banyak melihat orang lain. Makanya itulah yang menjadikan perkataan Ibnu Rajab itu luar biasa. Beliau berkata, kalau ingin gampang bersyukur, jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang. Dan jangan terlalu melirik teras kehidupan orang lain. Semoga kita mampu bersyukur dengan kita berusaha tidak banyak melihat kehidupan orang. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Seluruh keluarga muslim yang hadir pada kesempatan hari ini yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya memahami betul bahwasanya ketika kita bicara Ramadan, kita bicara tentang paruh waktu dalam 1 bulan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara tentang paruh waktu dan kita bicara tentang waktu, tentunya pembicaraan tentang waktu itu tidak akan lepas dengan pembicaraan yang penting, bahwasanya waktu itu tidak memiliki keutamaan yang sama setiap menitnya dan setiap detiknya pada perjalanan kehidupan kita. Dalam analogi yang sederhana, 24 jam yang kita miliki, maka sesungguhnya tidak setiap waktu itu memiliki keutamaan yang sama. Kalau kita beristighfar jam 3 pagi tidak akan sama ketika kita beristighfar jam 1 siang. Kenapa? Karena jam 3 pagi Allah sedang turun ke atas muka bumi, dan sesungguhnya itu merupakan prime time ketika orang yang bertobat akan diterima oleh Allah dan Allah berikan ampunan dibandingkan yang beristighfar jam 1 siang. Ketika kita zikir pada waktu jam 6 pagi tentunya tidak akan sama ketika kita berzikir setengah 3 sore. Kenapa? Karena waktu pagi setelah subuh itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah yang tidak sama dengan keutamaan setengah 3 sore. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak setiap waktu itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, dan kita harus paham tentang perkara ini dengan ilmu yang petunjuk yang kita dapatkan. Sama dengan kita ketika melihat kepada televisi, kita memasang iklan, maka sesungguhnya rate biaya yang kita keluarkan ketika kita memasang iklan itu sangat tergantung dengan jam berapa kita akan memasangkan produk kita. Kalau kita memasang produk kita jam 7 pagi, jam 8 pagi di weekdays, biasanya mungkin harga rate iklannya itu murah. Tapi kalau kita memasang iklan produk kita jam 7 malam, jam 8 malam, itu prime time. Maka sesungguhnya harganya sangat mahal. Kenapa? Ya karena terpengaruh oleh waktu. Itu pula yang kita dapatkan ketika kita bicara tentang Republik Indonesia. Sesungguhnya negara kita Republik Indonesia ini tidak setiap bulan memiliki histori untuk negeri kita tercinta. Maka sesungguhnya bulan Januari, bulan Februari mungkin tidak ada histori untuk negeri kita. Tapi bulan Agustus memiliki histori yang sangat luar biasa untuk negeri kita tercinta. Itu disebut dengan bulan kemerdekaan. Makanya tidak heran setiap bulan Agustus, negeri kita memberikan gerasi dan memberikan amnesti atau memberikan pengurangan hukuman yang banyak kepada banyak narapidana. Kenapa? Karena bulan Agustus, bulan histori, bulan terjadinya kemerdekaan. Kalau kita sudah memahami tentang analogi ini, mari kita tarik pada kehidupan kita. Selain 24 jam yang kita lewati, yang tentunya di situ ada berbagai macam keutamaan yang berbeda-beda setiap jam dengan jam yang lain. Maka sama, para ulama terdahulu, mereka itu mengatakan kepada kita, di dalam perjalanan manusia ada 3 waktu yang dikategorikan sebagai prime time.
yang kita harus memberikan perhatian. Dan tentunya ketika kita mendapatkan prime time ini, setiap transaksi ketaatan yang kita lakukan pada 3 waktu prime time ini, maka itu akan mempengaruhi amal kita di hadapan Allah. Dan kita harus paham prime time-nya kita di dalam menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita harus paham? Karena ini sangat mempengaruhi transaksi ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan. Lah, para ulama itu menerangkan kepada kita ada 3 waktu yang disebut dengan prime time-nya. Disebut dengan waktu favoritnya Allah pada kehidupan manusia ketika mereka berbuat ketaatan. Di mana setiap ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu ini sangat mempengaruhi argo pahalanya dan besarnya rahmat yang Allah berikan kepada mereka. 3 waktu ini kapan? Yang pertama yaitu adalah di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu sangatlah besar keutamaan. Sampai Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Makanya sampai Nabi itu menerangkan tidak ada satu hari yang paling Allah cintai kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan yang melakukan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu menandingi keutamaan mereka yang sedang berjihad. 10 hari yang pertama. Keutamaannya besar. Inilah bulan yang disebut dengan bulan yang identik dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau kita membaca histori, saya akan terangkan sedikit historinya bulan Dzulhijjah. Maka pada tanggal 7 Dzulhijjah, ribuan tahun yang lalu, pada waktu 7 menjelang malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim pada saat itu sedang berada di Mekah. Lalu beliau bermimpi sebagaimana yang diterangkan di dalam surat As-Saffat, "Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Saya melihatmu itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka malam ke-8 itu sampai hari yang ke-8, maka Nabi Ibrahim pagi harinya itu merenung. Dan beliau memikirkan apakah mimpinya tadi malam itu mimpi datang dari Allah atau datang dari syaitan. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah di dalam penamaan fikih, kalau kita mempelajari di dalam fikih ibadah, tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu secara makna bahasa artinya merenung. Tanggal 8 sampai malam ke-9, maka pada tanggal 8 sore Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, kalau tadi malam aku disuruh untuk menyembelih Ismail, kalau itu mimpi datang darimu, ya Allah berikan mimpi lagi untuk mengetahui bahwasanya itu mimpi betul-betul datang darimu." Pada tanggal 8 malam ke-9 akhirnya mimpi kembali dengan mimpi yang sama. Makanya pada tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Dari kata Arafah ya'rifu yang artinya mengetahui. Makanya setelah mengetahui bahwasanya mimpinya sama, Nabi Ibrahim yakin kalau itu merupakan mimpi yang datang dari Allah. Keyakinan itulah yang dimulai dari akar kata Arafah ya'rifu dan akhirnya menjadi Arafah, mengetahui mimpinya datang dari Allah. Maka dibutuhkan 1 kali 24 jam untuk mendeliver mimpi itu kepada Hajar dan kepada Ismail. Masya Allah ya. Manusia-manusia terbaik di dalam panggung sejarah kehidupan peradaban manusia. Mendeliver perintah itu 1 hari. Makanya tanggal 10 disebut Yaumun Nahri, yaitu hari penyembelihan Ismail. Itulah hari yang disebut sebagai hari yang paling sibuk bagi iblis semenjak dia membangun kerajaannya di atas air. Karena semenjak iblis itu dikeluarkan dari surga, iblis itu kerajaannya di atas air. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya kerajaan iblis itu di atas air. Maka pada tanggal 7, 8, 9, 10 itu hari paling sibuk yang pernah dilewati iblis. Iblis turun langsung untuk menggagalkan perintah ilahi supaya Ibrahim tidak menyembelih Ismail. Makanya ada peristiwa pelemparan jumroh. Itulah bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama itu luar biasa. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Masya Allah, tidak ada satu bulan yang memiliki keutamaan besar di samping Ramadan yang nanti kita sebutkan kecuali bulan Dzulhijjah. Makanya kalau ada orang mereka berantakan pada waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan,
tidak ada backup yang paling sepadan dan mendekati keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kalau ada perempuan, dia haid siklus bulanan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan pasti sedih. Maka untuk menutupi ketika dia tidak maksimal pada waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka maksimalkanlah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu keutamaannya besar. Ini prime time yang pertama. Prime time yang kedua, yang luar biasa itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, bulan pertama. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Musa alaihissalam, dan 10 Muharram itu merupakan waktu ditenggelamkannya Fir'aun. Allah hancurkan tirani Fir'aun yang bertahan puluhan tahun. Dan Musa melihat bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Karena historinya kuat Nabi Musa yang bergelar Kalimullah, maka Allah jadikan Muharram itu merupakan bulannya Allah. Sehingga kita diperintahkan untuk puasa Muharram 9 dan 10 untuk menyelisih Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Yang ketiga yaitu bulan Ramadan secara keseluruhan, terutama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Ya. Dan tentunya ini merupakan bulan yang identik dengan bulannya Rasulullah SAW. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan bulan ketika ditetapkan seluruh peristiwa makhluk dan seluruh peristiwa manusia di dalam malam Lailatul Qadar. Bulan yang Allah jadikan di dalamnya Lailatul Qadar ketika seluruh malaikat itu memenuhi ya, langit-langit dunia dan langit-langit semesta. Maka itu merupakan prime time yang ketiga. Di antara 3 prime time ini, mana yang paling utama? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang paling utama 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apalagi ketika melihat siangnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang paling utama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kalau melihat malamnya. Tapi di antara perbedaan-perbedaan yang terjadi, seluruh para ulama akhirnya sepakat. Ramadan bagaimanapun memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan 2 keutamaan pada Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa? Karena setidaknya ketika Ramadan, maka sesungguhnya Allah itu memberikan support sistem ketaatan yang Allah tidak berikan support sistem ketaatan ini ketika di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Apa support sistem yang Allah berikan ketika di bulan Ramadan? Tuftahu, dibukakan itu abwabul jannah, dibuka itu pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Dan ini tidak pernah terjadi di bulan Dzulhijjah dan tidak pernah terjadi di bulan Muharram, hanya terjadi ketika di bulan Ramadan. Dan ketika pintunya surga dibuka, neraka ditutup, dan setan dibelenggu, itulah yang menjadikan kita bisa paham kenapa ya aroma ketaatan dan aroma surga di bulan Ramadan itu sangat menusuk paru-paru keimanan kita. Ya karena surga dibuka. Makanya akhirnya kita menjumpai hal-hal yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Yang biasanya tidak pernah ke masjid. Yang biasanya tidak pakai jilbab. Yang biasanya pacaran kalau Ramadan tidak mau pacaran. Yang biasanya ke pantai pada waktu Ramadan tidak mau ke pantai. Yang biasanya televisi itu norak-norak mungkin programnya ketika Ramadan itu berbau-bau surga. Kenapa kok terjadi perubahan? Karena pintu surga dibuka. Neraka ditutup, setan dibelenggu. Sehingga akhirnya betul-betul kita itu merasakan kalau menjelang Ramadan itu beda sekali dibandingkan ketika kita menjelang Dzulhijjah dan menjelang Muharram. Masjid-masjid dibersihkan, karpet-karpet dicuci, kantor-kantor itu dirapikan gitu. Dan bahkan banyak sekali komunitas, banyak kantor mengadakan spesial tarhib ketika akan menyambut Ramadan. Kenapa? Kok sudah mulai terasa dalam kehidupan kita? Ya karena surga dibuka itu tidak mungkin kalau tidak menimbulkan efek pada kehidupan orang yang beriman. Makanya ada satu kaidah yang membuat kita harus merenung untuk kita semuanya. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Faman hurrima anil khairi faqad hurrima kullaha. Makanya seakan-akan ada satu kaidah yang patut menjadi renungan. Siapapun yang diharamkan dari ketaatan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari seluruh ketaatan itu di luar bulan Ramadan. Artinya, kalau kita, naudzubillah min dzalik,
ada yang di bulan Ramadan tidak hatam, itu seakan-akan di luar bulan Ramadan pun, di bulan mana kamu akan hatam? Kalau setan dibelenggu itu pun kamu tidak hatam Al-Quran. Kalau engkau di bulan Ramadan tidak dermawan, padahal support ketaatan itu sudah Allah berikan, terus di bulan mana lagi kamu akan dermawan? Kalau ada orang yang di bulan Ramadan, kalau ada orang di bulan Ramadan, sampai dia tidak istiqomah di dalam taraweh, yang tahajud di dalam bulan Ramadan itu dinamakan taraweh, terus di bulan mana lagi kamu akan istiqomah di dalam taraweh, kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak mampu istiqomah dalam taraweh. Dan itu merupakan teguran untuk kita, sekaligus merupakan sebuah narasi untuk menunjuk hidung kita sendiri. Karena musuh kita itu nanti di bulan Ramadan itu ya diri kita sendiri. Makanya seakan-akan analoginya sederhana. Kalau kita sholat di depan Ka'bah dan jarak antara kita dengan Ka'bah itu hanya sejarak 5 meter. Dan kita pada saat berdiri di shaf pertama itu kita tidak mampu untuk khusyuk. Pertanyaannya, terus di tempat mana lagi kamu akan khusyuk kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak khusyuk? Dan itu merupakan sebuah perkara yang sejatinya harus kita mengerti, itulah Ramadan. Makanya Ramadan itu tidak salah kalau para ulama menyampaikan heart detectornya kita untuk menilai hati kita bersih atau tidak bersih, itu ya Ramadan salah satunya. Karena kalau ada alat namanya lie detector, yaitu alat pengecek dan pendeteksi kebohongan, maka ada alat atau merupakan ada instrumen untuk ngecek apakah hati kita ini bersih atau tidak bersih. Cara untuk mengeceknya itu dua. Cara mengeceknya itu dua, kata para ulama, setidaknya secara sederhana. Jadi kalau bapak dan ibu ingin tahu hati saya itu bersih atau tidak, saya ingin tahu hati saya bersih atau tidak, maka cara mengecek hati kita putih atau tidak itu cuma dua. Cuma dua. Satu, dekatkan kita dengan mushaf. Baca. Kalau orang tidak mampu membaca Al-Quran, berarti hatinya kotor. Makanya perkataan dari Utsman bin Affan itu indah. Lama tahurat qulubukum lama syabiat min kalami rabbikum. Kalau hatimu itu bersih, kamu tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Karena orang yang mampu membaca Al-Quran lama itu hatinya bersih. Karena apa? Quran tidak mungkin diterima sama mereka yang hatinya keruh. Hati itu receivernya. Quran itu hanya bisa diterima receiver hati yang bersih. Kalau ini kotor, receivernya rusak. Kalau sudah rusak, maka dia tidak akan bisa menerima bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Makanya sahabat Utsman itu memiliki keutamaan besar sekali. Makanya ketika beliau dibunuh gara-gara fitnah, Bapak dan Ibu tahu apa teriakan orang? Teriakan istrinya saat ketika suaminya terbunuh, maka istrinya berteriak, "Ya Rob, kalian telah membunuh seorang laki-laki. Kalian telah membunuh seorang laki-laki yang menghatamkan Quran di dalam satu rakaat." Itulah sahabat Utsman. Sahabat yang paling fasih kalau membaca Al-Quran dan sahabat yang paling fasih hartanya daripada khutbahnya. Jadi kalau sahabat Utsman tuh kalau khutbah, kalau beliau khutbah, itu nggak sampai 5 menit. Tapi hartanya selalu berbicara di banyak tempat-tempat di tempat-tempat perjuangan. Itulah sahabat Utsman. Jadi lie detector, heart detector kita untuk menilai hati kita bersih atau tidak itu bersama Al-Quran. Yang kedua, heart detector kita itu Ramadan. Makanya kalau ada orang sampai di bulan Ramadan, ketika dia masih melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya hatinya sudah parah. Karena apa? Karena semua support system itu sudah Allah berikan yang tidak pernah Allah berikan kecuali di Ramadan. Kalau sampai ada orang berzina, sampai ada orang minum khamar, sampai orang itu ambil riba, ketika di bulan Ramadan, ini dosa-dosa kalau dilakukan di bulan Ramadan itu berarti pelaku dosanya sudah parah. Kenapa? Karena harusnya dosa itu pun sudah ringan kamu tinggalkan karena support ketaatan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Dari sini saja kita akhirnya mengerti bahwasanya Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Ramadan itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi Ramadan itu merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Ya. Makanya sesungguhnya ketika kita mendapati Ramadan, kita ini
pasti harus mengambil hikmahnya. Kenapa Allah berikan kesempatan Ramadan tahun ini kepada kita? Karena menghadirkan Ramadan dengan sepenuh hati, itu harus betul-betul dengan perenungan. Sadar secara utuh, hadir secara penuh. Bahwasanya Ramadan itu bukan hanya fikih, makanya maaf, jangan nanti bertengkar masalah fikih deh. Kamu 11 atau 23. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Membaca Allah malakasumtu ataukah membaca dhahabat doma, itu khilaf dalam permasalahan fikih yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas sampai ujung kapanpun. Nanti Ramadannya kamu ikut NU atau ikut Muhammadiyah, ikut Indonesia atau ikut Saudi, ikut royah global atau ikut royah lokal. Tidak ada habisnya. Tapi yang kita harus tarik adalah bahwasanya Ramadan itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya Ramadan itu merupakan, dan Ramadan itu anugerah dan bukan hanya sekedar fikih. Makanya kita itu mencoba untuk mengambil hikmahnya. Kenapa Allah berikan kesempatan Ramadan untuk kita? Mungkin banyak hikmahnya dan masing-masing dari kita beda-beda. Ada orang yang mungkin diberikan Ramadan tahun ini karena apa? Mungkin sudah terlalu lama kamu tidak tahajud. Allah hadirkan kembali Ramadan supaya kamu tahajud kembali. Allah hadirkan Ramadan tahun ini ketika kamu diberikan kesempatan. Padahal banyak orang yang mereka itu meninggal sebelum Ramadan. Bisa jadi Allah hadirkan kepadamu supaya kamu kembali kosong lambungnya di waktu siang. Mungkin selama setahun kamu sudah tidak pernah mengosongkan lambungmu untuk berpuasa. Atau mungkin sebagian lagi hikmahnya itu apa? Allah hadirkan kepadamu Ramadan karena Allah ingin memberikan kepadamu alasan untuk membersihkan dosamu. Dan Ramadan itu merupakan bulan ketika Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman neraka dan banyak menghapuskan orang dari dosa. Ini kan hikmah. Dan hikmah ini harus kita temukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Ramadan itu hal paling besar yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Yang Allah tidak pernah berikan kepada orang dengan biasa. Dan hanya orang yang teristimewa yang bisa memahami tentang keistimewaan Ramadan. Makanya mustahil orang yang mengharapkan surga, lalu dia tidak cinta sama Ramadan, itu mustahil, hampir-hampir mustahil. Kenapa? Karena Ramadan dan surga itu satu circle. Orang kalau mencintai surga untuk menjadi salah satu penghuninya, maka pasti dia mencintai Ramadan. Kenapa? Hanya di bulan Ramadan pintu surga itu terbuka. Dan ini menunjukkan kepada kita hal yang besar. Makanya akhirnya Ramadan ini merupakan salah satu hal yang difavoritkan Allah dalam kehidupan manusia, itu Ramadan. Dan ini merupakan amal favorit. Waktunya favorit, amal yang dilakukan di waktu yang favorit itu menjadi favorit. Ini amalan trending. Di waktu yang trending. Di waktu yang favorit. Amalannya menjadi trending kalau kita betul-betul berdasarkan petunjuk dan keikhlasan. Dan sesungguhnya waktunya itu waktu yang favorit di sisi Allah. Dan kita harus paham. Kita ini harusnya tidak sekedar beramal, tapi kita harus beramal dengan amalan yang prioritas, yang menyegerakan kita mendapatkan cintanya Allah. Dan salah satu amalan prioritas untuk mendapatkan cintanya Allah itu apa? Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya saya teringat dengan sebuah doa dari baginda Nabi SAW. Ada satu doa yang saya lazimi betul dari baginda Nabi. Dan hampir saya mengucapkan doa ini hampir tiap hari. Yaitu ketika kita mendapatkan Nabi itu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ada satu doa, Nabi itu mengajarkan kepada kita, Nabi itu memohon kepada Allah 3 cinta. Ya Allah, aku meminta cintamu, aku memohon cinta orang yang mencintaimu dari kalangan solihin dan solihat, dan aku memohon amalan yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu secara instan. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita bukan hanya minta cintanya Allah, tapi harus minta cintanya kalangan solihin dan solihat. Kalau bapak dan ibu dicintai orang solih dan bertetangga dengan orang solih, maka sesungguhnya kita mendapatkan energi besar dalam kehidupan. Dan yang ketiga, yaitu adalah
kita itu diajari oleh baginda Nabi memohon amalan yang paling dicintai oleh Allah supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akhirnya berkolerasi dengan Ramadan. Apa kolerasinya dengan Ramadan? Lah Ramadan itu amalan sangat favoritnya di sisi Allah, dan ini termasuk doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Ya, boleh. Dan kita ini mendapatkan amalan Ramadan itu amalan besar yang tentunya berkolaborasi dengan keutamaan yang besar. Sebentar, maaf di Basim. Mau kemana sayang? Ngapain? Ya. Maaf, ada gangguan sedikit. Nah, kita mulai lagi. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa besarnya keutamaan yang dimiliki Ramadan. Dan inilah perkara yang menjadikan kita sekali lagi harus mengerti betapa besarnya keutamaan yang dimiliki Ramadan di dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya akhirnya saya ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Misal gini, ini semoga analogi sederhana ini bisa membuat kita lebih memahami tentang bagaimana dahsyatnya Ramadan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya misalkan kalau ditanya, masakan favorit saya itu selalu menjawab masakan favorit saya itu nasi goreng. Amalan favorit saya itu nasi goreng. Maka pada satu hari ketika istri saya masak sarapan yang dimasakkan ke saya pecel, mungkin saya makan, tetapi mungkin saya tidak nambah. Kenapa? Karena bukan makanan favorit saya. Saya suka pecel, tapi bukan makanan favorit saya. Hari berikutnya istri saya memasak sarapan nasi uduk. Nasi uduk saya suka, tapi bukan makanan favorit saya. Ketika disuruh nambah, mungkin saya tidak akan nambah. Hari berikutnya ternyata ketika pulang dari masjid, saya itu mencium, Masya Allah ya, baunya nasi goreng. Dan ketika dimasakkan nasi goreng, saya tentunya bersuka cita. Dari mata saya kan sudah berbinar-binar. Lalu akhirnya saya duduk, saya makan dengan lahap. Bahkan sebelum ditanya nambah atau tidak, saya sudah nambah. Bahkan ketika menyampaikan terima kasih, mungkin terima kasih saya bukan standar. Bahkan saya akan membuat pantun khusus ketika menyampaikan terima kasih kepadanya. Kenapa? Ketika dimasakkan nasi uduk, ketika dimasakkan pecel, itu biasa. Tapi ketika dimasakkan nasi goreng, apresiasi saya, makan saya lahap, bahkan saya nambah. Kok beda ketika dimasakkan nasi goreng? Karena nasi goreng itu favoritnya saya. Ini analogi sederhana. Semua amal itu dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap amal itu menjadi favoritnya Allah dari kehidupan manusia. Salah satu di antara amalan favoritnya manusia di hadapan Allah itu adalah ketika di bulan Ramadan. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya karunia Ramadan di dalam kehidupan kita. Ini supaya kita hadirkan dulu. Supaya kita ini harus sadar betul secara utuh, hadir secara penuh. Ramadan itu harganya mahal. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar momentum yang berulang, bukan hanya sekedar perputaran dari waktu yang terus berulang. Bukan, Ramadan itu karunia gede banget. Dan Ramadan itu hanya bisa dimaknai mahal sama mereka yang jatuh cinta kepada surga dan mengharapkan surga itu menjadi tempat kembalinya. Ini kita harus paham. Makanya akhirnya yang kita sedihkan adalah setidaknya manusia itu kalau menjelang Ramadan dan memasuki Ramadan itu ada 4 kelompok. Ada yang pertama, ada orang yang ketika memasuki Ramadan itu cuek. Dia cuek. Dan mereka tidak sadar kalau Ramadan itu datang. Ketika mereka menyadari Ramadan sudah datang, biasa dia standar. Kok tumben sih macet? Iya. Kan orang mau terawih. Oh, besok Ramadan. Biasa. Karena mungkin bagi dia yang paling penting itu margin dan profit. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu ketika menjalani Ramadan, 7 hari yang pertama semangat, kemudian turun drastis sampai Ramadan selesai. Semangatnya itu hanya 5 hari yang pertama. Semangatnya hanya pada 5 hari yang pertama.
baru 5 hari sudah nanya, hilalnya mana? Nah, ini ada yang kedua. Ada yang ketiga, orang yang semangat di awal Ramadan, pertengahan Ramadan turun, akhir Ramadan naik, tapi naiknya pun hanya di malam-malam ganjil. Kalau di malam ganjil kelihatan, kalau di malam genap tidak pernah kelihatan. Bro, di mana bro? Nah, ini kan malam genap, jadi saya nggak hadir di masjid. Hanya di malam ganjil. Ada yang keempatnya yang paling utama. Yang paling utama itu apa? Orang yang mereka ketika 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, dia bersemangat. 10 hari yang kedua lebih bersemangat lagi, 10 hari yang ketiga jauh lebih bersemangat daripada 20 hari yang pertama. Dan inilah Ramadan yang betul-betul menjadi mahal bagi mereka yang ngerti tentang mahalnya Ramadan, sehingga semangat mereka ketika bersama Ramadan itu 10 hari pertama bersemangat, 10 hari kedua lebih bersemangat, 10 hari yang ketiga jauh lebih bersemangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah Ramadannya Nabi SAW. Makanya maaf, Ramadan itu hanya bisa dipandang mahal sama orang yang mereka betul-betul jatuh cinta kepada surga. Tetapi Ramadan akan tampak recehan dan murah bagi mereka yang tidak jatuh cinta kepada surga, kata para ulama. Makanya saya ambilkan contoh yang paling gampang, bahwasanya Ramadan itu berharga di mata orang yang betul-betul beriman, dan Ramadan itu menjadi murah di mata orang yang tidak beriman. Saya ambilkan contoh yang gampang. Saya misalkan menemukan jam ini jam klasik, misalkan jam kuno, saya dapatkan di lemari bapak saya. Di lemari bapak saya ada tulisan jam terbaik dari bapak terkasih. Oh, berarti jam ini dari kakek saya, karena bapak menulisnya untuk bapaknya. Kakek saya misalkan tinggal hidupnya 1910 sampai 1970, 60 tahun. Maka ketika saya membawa jam ini, tentunya yang memberikan harga jam ini itu kan tidak semuanya sama. Ketika saya bawa ke tukang loak, mungkin loak akan memberikan harga 10.000 plus dengan kerupuk. Ketika saya membawa jam ini kepada orang di depan pasar, mungkin dia memberikan harga 100.000 karena kasihan melihat saya. Ketika saya membawa ini kepada jam di orang pasar, tukang jam pasar, mungkin dia memberikan harga 500.000. Karena apa? Karena mungkin dia melihat bahwasanya ini nambah-nambahin koleksi jamnya di etalase kaca yang dia miliki. Tapi ketika saya googling di internet gitu, siapa kolektor jam yang paham tentang barang-barang kuno, klasik, histori, dan vintage, saya nemukan orangnya, saya datengin. Mungkin di mata kolektor dia akan kagum, loh, ini jamnya 1948 masih hidup, ini jamnya siapa? Jamnya kakek saya. Mungkin dia akan ngasih harga 500 juta. Kenapa dia bisa memberikan harga 500 juta? Karena objek itu berharga di mata orang yang tepat. Itulah yang sering menjadi motivasi, kan orang berkata, tempatkanlah dirimu di tempat orang yang memahami berharganya dirimu. Sebenarnya ini contoh umum yang sudah sering kita dengarkan, tapi ini saya lihat relate sekali dengan Ramadan. Ramadan itu berharga di mata orang yang tepat. Di mata orang yang jatuh cinta sama dunia, mungkin Ramadan itu justru malah mengurangi kenikmatan hidupnya. Kenapa? Yang biasanya makan siang, minum, akhirnya tidak bisa makan siang. Tapi kalau Ramadan itu hadir kesempatannya di mata orang yang tepat, Ramadan itu jadinya mahal sekali. Dan kita berharap sekali semoga kita itu termasuk orang yang tepat ketika melihat Ramadan ini. Sehingga tadi yang saya sampaikan, hikmah itu tetap harus kita hadirkan. Supaya kehidupan kita itu mindfulness, supaya kehidupan kita istihdharul qalbi, kalau bahasa ulama dulu. Kalau bahasa ulama dulu itu mereka mengatakan istihdharul qalbi. Jadi ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, para ulama itu sudah mengkonsep hati yang paling baik itu hati yang selalu terjaga setiap waktunya dengan setiap hal. Sebelum orang menyampaikan tentang mindfulness gitu, sebenarnya para ulama kita itu sudah ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan hati itu terjaga. Kita ini tidak boleh autopilot, oh Ramadan datang ya sudah begitu saja. Enggak, Ramadan itu karunia besar. Ambil hikmahnya,
Ada yang hikmahnya diampuni, ada yang hikmahnya Allah pengen supaya kamu bangun malam. Ada pula yang mungkin hikmahnya adalah mungkin keluargamu sudah lama terlelap dalam tidur setiap malam. Allah hadirkan Ramadan supaya kalian satu keluarga itu bisa bangun pada sepertiga malam. Yang tidak pernah kalian rasakan itu ketika Ramadan tidak datang. Itulah hal yang luar biasa. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul betapa dahsyatnya Ramadan itu luar biasa. Makanya sebelum kita membahas apa yang kita lakukan ya, secara sederhana, saya ingin menukil sebentar. Sebenarnya keutamaan Ramadan selain dari apa yang Ustadz tadi sampaikan, apalagi yang perlu kita ketahui? Setidaknya ada 3 dahsyatnya keutamaan Ramadan yang tidak pernah kita dapatkan keutamaan itu kecuali hanya pada Ramadan doang. Apa 3 keutamaan itu? 1. Ramadan itu merupakan Ramadan itu merupakan salah satu amalan yang menandingi orang yang berjihad. Itu Ramadan. Padahal kita paham ya, orang yang berjihad itu berada pada puncak ketinggian amal. Ada satu riwayat yang terkenal sekali. Mungkin riwayat ini Bapak dan Ibu pernah mendengarkan dari Ustadz lain. Tidak apa-apa, saya sampaikan lagi sebagai reminder. Yaitu ada satu riwayat bahwasanya ada 2 orang yang datang dari Yaman masuk Islam di kota Madinah. 2 orang ini bestian, pergi kemana-mana bareng, sampai ada panggilan jihad. Yang satu, nih saya ambilkan contoh ini, yang satu meninggal di tempat jihad. Yang satu masih hidup, dan dia hidup mendapatkan tambahan 1 tahun. Dia mendapatkan tambahan 1 tahun. Ya. Maka ketika yang satunya meninggal juga, itu pun bukan di tempat jihad, meninggalnya karena sakit di tempat tidur. Ketika dua-duanya ini sudah meninggal dunia, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Bermimpi, di dalam mimpinya dia berjumpa dengan 2 orang bestian ini. Di dalam mimpinya, yaitu di depan sebuah tempat yang sangat indah. Dan tempat itu adalah surga yang diprasangkakan oleh Thalhah di dalam mimpinya. Maka ketika berada di depan tempat yang sangat indah yang bernama surga, maka sahabat Thalhah itu di dalam mimpinya menyangka pasti yang akan masuk surga ini dulu, baru yang ini. Karena yang satu mati di tempat jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Ternyata Masya Allah, ketika ada panggilan di dalam surga itu, ternyata yang dipanggil pertama kali itu yang ini, yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Masuk surga, ditinggikan derajatnya di surga. Setelah sekian lama, barulah sahabat yang mati syahid ini dipanggil masuk surga. Dan derajat surganya tidak setinggi sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Thalhah kan bingung, loh kok bukan sahabat yang mati syahid yang dipanggil dulu ke surga, dan bukan dia yang paling tinggi kedudukannya di surga. Tanyalah, beliau bangun dari mimpinya, beliau bingung dengan mimpinya, tanya sama setiap orang, tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab. Sampai terdengar oleh Nabi, maka terjadilah dialog dengan Nabi. Apa yang kamu herankan di dalam mimpimu, wahai Thalhah? Ya Nabi, ada 2 orang bersahabat, yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Itu pun bukan di tempat jihad. Tapi kenapa yang masuk surga duluan yang ini? Dan yang ditinggikan derajatnya ini dibandingkan yang ini? Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Wahai Thalhah, bukankah sahabat ini mendapatkan tambahan 1 tahun? Iya, betul ya Rasulullah. Waqad adraka Ramadan, dan dia mendapatkan tambahan Ramadan? Iya. Dan mendapatkan tambahan sholat wajib selama 1 tahun? Iya. Tambahan 1 Ramadannya dan tambahan sholatnya selama 1 tahun, itulah yang menjadikan derajatnya lebih tinggi daripada sahabatnya mati syahid. Bapak dan Ibu bisa membayangkan dahsyatnya hadis ini? Tambahannya yang disebutkan Nabi itu apa? Bukan sholatnya dulu. Bukankah sahabat ini waqad adraka Ramadan fisana? Dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Betul. Dan mendapatkan tambahan sholat wajib selama 1 tahun? Betul. Oke, kita hitung. Tambahan 365 kali 5. 1825. Berarti sahabat ini mendapatkan tambahan 1825 sholat wajib.
Dan satu Ramadannya ternyata bisa menjadikan kedudukannya lebih tinggi dan dipanggil masuk surga dibandingkan sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya ketika mati syahid. Walaupun dia mati syahid. Bapak dan Ibu bisa nggak merasakan getaran betapa dahsyatnya Ramadan itu trending sekali di hadapan Allah? Tanpa kita menafikan bagaimana orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata Ramadan itu seimbang, bahkan dalam beberapa sisi itu lebih tinggi ketika ada tambahan Ramadan. Dan yang sangat menarik dalam dialog itu, Nabi menyebutkan kata Ramadan dulu sebelum Nabi menyebutkan kata sholat. Waqad adraka Ramadan, kata Nabi. Dia telah mendapatkan satu tambahan Ramadan? Iya. Dan telah mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun? Iya. Coba. Masya Allah itu. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu sedahsyat itu. Yang kedua, yang kalau boleh kita singkatkan, Ramadan itu merupakan satu bulan di mana saking besarnya amalan Ramadan itu, maka Allah rahasiakan pahalanya. Dan saya ingat kepada perkataan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu berkata, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang hampir-hampir 3 amal ini kalau diletakkan di atas mizan, mizan itu hampir jebol untuk menanggung bobot dari pahalanya. Kayak timbangan bayi ketika menimbang ukuran kita laki-laki dewasa, itu kan timbangan bayinya hampir jebol. Maka 3 amal itu apa? 1, amalan orang yang sabar. 2, yaitu amalan orang yang memaafkan ketika dia tersakiti. Yang ketiga, orang yang beramal di Ramadan ketika Ramadannya itu diterima. Jadi itu dahsyatnya Ramadan. Dan yang ketiga, yang utama adalah Ramadan itu merupakan bulan amnesti besar-besaran. Makanya dinamakan bulan puasa itu Ramadan. Diambil dari akar kata Ramdo, kata Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Ramdo itu apa? Teriknya membakar padang pasir. Ramdo itu padang pasir. Kenapa bulan puasa dinamakan Ramdo dari akar kata Ramdo yang akhirnya berubah menjadi Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah banyak menghapuskan manusia dari dosa dan kemaksiatan. Makanya zikirnya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah dahsyatnya Ramadan. Itulah dahsyatnya Ramadan. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami betul gitu. Mari kita hadirkan hati kita dulu. Jangan-jangan kita ini selama ini hanya sekedar autopilot dalam Ramadan kita. Ramadan kita ikat dengan hikmah. Kita ikat dengan petunjuk. Supaya betul-betul kita itu memahami dahsyatnya Ramadan dalam kehidupan kita. Apa yang nanti kita lakukan dalam Ramadan ini? Karena waktu kita sangat terbatas, sudah 1 jam lebih. Saya menyebutkan yang simpel-simpel saja. Yang pertama, mari kita menjaga hati kita. Supaya Ramadan kita ini tidak banyak menyakitin orang dan tidak sombong dengan amalan kita. Nanti kalau Bapak dan Ibu mampu itikaf, jangan rendahkan yang tidak bisa itikaf. Kalau ada di antara Bapak Ibu bisa terawih, jangan rendahkan yang mungkin tidak terawih di masjid, tapi mungkin terawihnya di rumah lebih panjang daripada terawih kita. Kadang-kadang Ramadan itu rusak karena kesombongan. Yang kedua, jadikan Ramadan kita itu jangan hanya 1 Ramadan kalau bisa. Jadikan Ramadan kita berkali-kali lipat dengan kita memberikan makanan berbuka, karena orang yang memberikan makanan berbuka mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala dia di sisi Allah. Berikan makanan berbuka minim 1 orang. Ada santri di pondok gitu. Berapa itu makanan berbukanya? 20.000. Oke, 20.000 kali 30. 600.000. Oke, saya cover 600.000. Kita telah mendapatkan 1 Ramadan. Kalau kita memberikan makanan 6 juta, 6 juta tadi. 6 juta itu mendapatkan pahala 600.000 1 orang. 6 juta 10 orang. 60 juta 100 orang. Berarti kalau kita memberikan makanan berbuka, terutama kepada yang solih, kita menggandakan Ramadannya itu sebanyak Ramadan yang kita berikan makanan berbuka. Saya ada salah satu jamaah pernah memberikan makanan berbuka kepada santri di pondok 500 orang full ketika Ramadan. Bapak dan Ibu bisa nggak membayangkan 500 Ramadan miliknya dia? Kalau Ramadan dia ada yang rusak, masih ada Ramadan 2, 3, 4, 5 sampai 500.
Bapak dan Ibu kan di Inggris, mungkin punya lapangan rezeki. Mungkin salah satu hikmahnya kita kerja di luar negeri itu supaya kita bisa memberikan dan bisa menjadikan harta kita menjadi bridging kita menuju kepada surga dan akhirat. Yang kedua, jadikan Ramadan kita itu berlipat-lipat dengan apa yang kita berikan makanan berbuka. Yang ketiga yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah tentunya membuat target yang kita bisa maksimalkan. Artinya ketika Ramadan itu khatamnya berapa kali, kapan kita tarawih di masjid, kapan tarawih kita di rumah, semuanya harus diatur yang terbaik supaya tidak sampai berlalu sia-sia. Dan tentunya maksimalkan Ramadan kita, yaitu dengan i'tikaf. Tapi yang paling terpenting dari semua ini, mari kita jadikan Ramadan itu hadir dengan penuh makna. Ramadan itu bukan sekedar fikih, tapi Ramadan adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, bagi kita yang betul-betul menyadarinya. Ramadan itu mahal di hati orang yang betul-betul menghargai Ramadan. Ramadan itu mahal di hati orang yang tepat ketika melihat Ramadan itu dahsyat. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum Muhammad. Tidak terasa waktunya sudah 1 jam lebih. Tadi disampaikan pemaparan materinya sekitar 1 jam. Mungkin saya tidak layak untuk memperpanjang setiap kalimat ketika ketentuan waktunya sudah kita sama-sama sepakati. Ini yang dapat saya sampaikan.